Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari dengan nomor NIM 19002056. Saya biasa dipanggil Intan dan saya kuliah di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasil review atau analisis saya tentang fungsi, tujuan, dan lingkup pekerjaan Public Relation atau PR. Baiklah, sebelum kita mengetahui fungsi, tujuan, dan lingkup pekerjaan Public Relation, akan lebih baik kita mengulang kembali apa itu Public Relation. Menurut salah seorang ahli yang bernama Jeff Keynes, pada tahun 1992, dia mengatakan bahwa Public Relation atau PR ialah sesuatu yang merangkup keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan saling pengertian. Nah, dari situ dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa public relation ini mengkomunikasikan sesuatu baik itu ke dalam maupun keluar dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan yang ia harapkan yang berlandaskan saling pengertian. Itu artinya tidak ada pemaksaan di dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu public relation, akan lebih baik kita berbicara mengenai fungsi dari public relation. Apa sih fungsi public relation itu di dalam suatu perusahaan? Menurut salah seorang ahli yang bernama Maria pada tahun 2002, di dalam bukunya halaman 31, dia mengatakan bahwa public relation merupakan satu bagian dari satu nafas yang sama dalam organisasi dan harus memberi identitas organisasinya dengan tepat dan benar serta mampu mengkomunikasikannya sehingga publik menaruh rasa kepercayaan dan mampu mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Nah, selain menurut Maria, ada juga seorang ahli bernama Janelis Enjanait yang dikutip oleh Frida Kusumastuti pada tahun 2002 di dalam bukunya halaman 22. Dia mengatakan bahwa ada dua fungsi public relation, yaitu fungsi konstruktif dan juga fungsi korektif. Apa itu fungsi konstruktif? Fungsi konstruktif merupakan sesuatu yang mengatakan bahwa public relation ini mendorong semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi sehingga dapat terencana dan berkesinambungan dan bersifat proaktif. Apa itu yang terencana? Maksudnya adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukannya, itu jelas rencananya seperti awalnya, seperti apa akhirnya, sehingga apa yang ia harapkan dapat tercapai. Nah, bagaimana dengan berkesinambungan? Maksudnya adalah kegiatan ini lanjut terus, tidak ada berhenti. Seperti kita mengadakan festival makan pada tahun ini, nah tahun besok kita juga mengadakan hal itu dengan harapan festival tersebut bisa memberikan efek yang baik kepada orang lain. Nah, apa itu fungsi korektif? Fungsi korektif yaitu public relation diibaratkan sebagai pemadam kebakaran. Artinya, apabila sebuah perusahaan atau organisasi terjadi masalah dengan publik, maka dapat segera diatasi oleh public relation dan menyelesaikan masalah tersebut. Seperti yang kita ketahui, di dalam suatu perusahaan tentu tidak dapat dihindari oleh suatu masalah, baik itu masalahnya yang kecil, besar, ataupun yang sedang. Nah, di sanalah public relation ini mengambil andil perannya, yaitu untuk menyelesaikannya, seperti halnya pemadam kebakaran. Dia memadamkan api di suatu kebakaran.
Nah, dengan adanya public relation ini diharapkan bahwa masalah-masalah yang terjadi tersebut dapat menemukan titik terang penyelesaiannya sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Nah, dari situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa fungsi public relation ini sangat banyak. Namun saya tidak akan berhenti sampai di sana untuk menjelaskan apa sih fungsi public relation, karena ada salah seorang ahli yang saya kutip bahwa dia mengatakan fungsi relation itu ada 4. Nah, siapa ahli tersebut? Ahli tersebut adalah Onong Ujjana Effendi. Pada tahun 1998 di dalam bukunya halaman 153 dia menjelaskan ada 4 fungsi public relation. Yang pertama, dia mengatakan bahwa public relation ini memiliki fungsi sebagai penunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Maksudnya adalah public relation ini ikut membantu di dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, Olong mengatakan bahwa public relation ini memiliki fungsi sebagai membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun publik internal. Maksudnya adalah public relation ini memiliki fungsi sebagai pembuat hubungan yang harmonis. Hubungan seperti apa? Hubungan yang saling percaya, saling menyayangi, dan juga saling mengerti antara dia dan kita. Nah, apakah hubungan tersebut hanya terjadi di dalam ataupun di luar? Oh, tidak. Hubungan ini terjadi baik itu di dalam maupun di luar organisasi. Baik itu antara karyawan dengan karyawan dan juga organisasi dengan pihak lain, pihak masyarakat luas atau publik. Nah, yang ketiga, Onong mengatakan bahwa public relation ini memiliki fungsi sebagai menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Nah, yang keempat, Onong mengatakan bahwa public relation ini memiliki fungsi sebagai melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Nah, dari beberapa fungsi yang telah saya sebutkan tadi, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa public relation memiliki fungsi sebagai sarana untuk membina hubungan baik dan harmonis dengan publik melalui komunikasi dua arah. Sehingga apabila terjadi masalah, maka public relation ini mampu menyelesaikan masalah-masalah perusahaan atau organisasi tersebut. Seperti halnya pemadam kebakaran memadamkan api yang ada di rumah yang sedang kebakaran. Nah, itulah fungsi dari public relation ini. Sehingga jika public relation ini tidak ada di dalam suatu organisasi, maka itu akan menjadi hal yang sulit bagi organisasi tersebut jika kalau dia mengalami masalah. Namanya masalah mungkin ada yang kecil, sedang, dan juga besar. Kita kan tidak bisa menghindari masalah tersebut. Nah, setelah kita berbicara mengenai fungsi, tentu kita akan berbicara mengenai tujuan. Selain fungsi, tentu ada tujuan. Nah, apa tujuan dari public relation? Itu akan saya bahas. Menurut salah seorang ahli yang bernama Davis pada tahun 2003, dia mengatakan bahwa tujuan utama dari public relation adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Maksudnya adalah tujuan public relation ini adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok.
Tujuannya adalah untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi. Namanya organisasi, tentu dia ingin mencapai kesuksesan. Tidak mungkin dia mengharapkan kerugian. Nah, di sanalah tujuan utama dari public relation. Dengan adanya public relation yang baik dan benar, dan juga dia menjalankan fungsinya dengan baik, otomatis tujuan yang diharapkan akan tercapai dengan baik juga. Selain menurut Davis, saya juga mengambil salah seorang ahli. Dia mengatakan bahwa public relation sangatlah luas. Tujuannya apa sih? Tujuan public relation menurut Jenkins. Yang pertama, untuk meningkatkan bobot kualitas para pegawai. Maksudnya adalah dengan adanya public relation, otomatis itu akan meningkatkan bobot dan kualitas para pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua, public relation ini bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan atau lembaga pada masyarakat luas, serta membuka pajar baru atau pasar-pasar baru. Maksudnya adalah dengan adanya public relation ini diharapkan bahwa perusahaan atau lembaga tersebut dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, sehingga dia meraih kesuksesannya, sehingga dia bisa membuka cabang-cabangnya. Seperti halnya kita membuka perusahaan. Anggaplah perusahaan itu seperti perusahaan baju. Nah, jika kita bisa menciptakan satu kepercayaan dari satu orang saja, dan orang itu menceritakan kepercayaannya, menceritakan sisi baiknya dari perusahaan kita kepada orang lain, otomatis itu akan menjadi daya tarik orang tersebut untuk ikut membeli produk-produk dari kita. Nah, jika produk kita dibeli enggaklah 1, 2, 1000, 2000, 3000, 4000, otomatis itu akan menghasilkan keuntungan juga kepada kita. Nah, jika keuntungan itu dari kecil dan menjadi besar, otomatis kita bisa membuka perusahaan baru. Nah, itu tujuan dari public relation. Apa sih tujuan yang ketiga menurut Jenkins? Nah, dia mengatakan bahwa public relation ini bertujuan untuk mempersiapkan dan mengkondisikan masyarakat atas rencana perusahaan agar terciptanya perusahaan baru. Itu yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya, untuk meyakinkan publik bahwa organisasi mampu bangkit setelah terjadinya krisis. Nah, ini apa maksudnya? Di sini, public relation ini bertujuan bahwa jika suatu perusahaan mengalami masalah, maka public relation ini dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dia ikut mengumpulkan bukti, melakukan penelitian bahwa perusahaan ini tidak melakukan kesalahan. Walaupun dia sudah mendapatkan citra yang buruk, dia mampu bangkit kembali, mampu mengembangkan sayapnya kembali untuk bekerja kembali dan mensejahterakan para pegawainya. Nah, apa sih tujuan berikutnya? Tujuan public relation adalah untuk menciptakan identitas baru organisasi atau lembaga. Nah, tujuan selanjutnya adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas sehari-hari perusahaan atau lembaga. Nah, tujuan ini adalah public relation ini ikut menyebarkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, seperti kita mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, public relation ini ikut menciptakan sesuatu, ikut menyebarkan informasi bahwa kita telah mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, sehingga masyarakat luas tahu, masyarakat umum tahu, masyarakat publik tahu, dan ia ikut tertarik untuk membantu kita di dalam melakukan kegiatan sosial tersebut untuk masa yang akan datang. Dari penjelasan-penjelasan yang telah saya berikan, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa tujuan public relation ini adalah bagaimana cara dia memberikan kesan positif, bukan kesan negatif, kepada publik atau masyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis baik secara internal maupun eksternal. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai lingkup pekerjaan public relation.
Di dalam public relation terdapat lingkup pekerjaan seperti yang pertama, writing and editing. Maksudnya adalah tugas public relation adalah membuat suatu program atau kegiatan yang fungsi atau kegunaannya untuk dipromosikan kepada orang lain tentang keberadaan lembaga serta kehebatan lembaganya. Nah, seperti apa contoh dari writing and editing ini? Contohnya adalah seperti new release, feature, new letter untuk karyawan dan eksternal. Dan juga ada seperti korespondensi, pidato, dan lain-lainnya. Selanjutnya, apa sih lingkup pekerjaan dari public relation? Yang kedua adalah media relation and placement. Nah, apa maksudnya? Public relation ini memiliki suatu pekerjaan, yaitu menghubungkan media mulai dari media cetak, elektronik, digital dengan harapan agar jurnalis merilis berita tersebut yang otomatis mengenai organisasi tersebut. Nah, contohnya, misalkan kita mengadakan kegiatan seminar nasional. Nah, kita memasukkannya ke dalam berita organisasi kita. Kita membuatnya dengan cantik, dengan baik, dengan harapan ada salah seorang jurnalis yang tersangkut atau tertarik dengan berita yang kita buat. Nah, sehingga dia menceritakan tentang lembaga kita kepada masyarakat umum, sehingga akan lebih banyak orang yang tahu tentang perusahaan kita, lembaga kita, sekolah kita, ataupun yang lainnya. Nah, apa sih lingkup pekerja public relation? Yang ketiga ada research, yaitu tugas seorang public relation adalah melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi organisasi. Informasi seperti apa? Baik itu seperti data mengenai seperti apa? Data mengenai pendapat publik, trendy, isu, iklim, politik, liputan media yang berhubungan dengan organisasi. Bagaimana cara melakukan penelitian tersebut? Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mencari data di internet. Seperti kita ketahui, jika kita ingin membuat tahu goreng dan kita tidak tahu bagaimana caranya, kita bisa mencari resepnya di internet. Nah, seperti itu. Jika kita ingin mendapatkan data isu-isu terhangat, otomatis kita bisa mencarinya di internet. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar apabila terjadi masalah di dalam organisasi, baik itu internal maupun eksternal, kita memiliki bukti. Nah, misal kita dituduh telah melakukan pembunuhan. Kaget kita kan? Kita nggak salah. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut? Otomatis kita harus melakukan penelitian. Kita harus mencari bukti bahwa kita tidak salah. Nah, disitulah tujuan dari public relation. Nah, apa pekerjaan public relation? Yang keempat ada management and administration. Nah, artinya di dalam organisasi kita memiliki tugas dasar, yaitu WAX, planning, organisasi, executing, dan controlling. Tujuannya adalah program dan planning yang kita buat bisa digunakan untuk menentukan kebutuhan, prioritas, tujuan, sasaran, serta mengembangkan strategi dan taktik di dalam menyelesaikan masalah. Namanya suatu organisasi tentu ada masalahnya, seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Di dalam menyelesaikan masalah kita tidak bisa ceroboh atau asal-asalan saja. Kita harus membuat pertama perencanaannya, bagaimana cara kita mengatasinya, apa aja langkah-langkahnya, awalnya gimana, akhirnya gimana, terus organisasinya, siapa yang akan mencari data, siapa yang akan melakukan ini, ini, terus bagaimana cara kita melakukannya setelah kita ada rencana, orangnya sudah ada, terus bagaimana cara kita melakukannya. Nah, setelah ketiganya lengkap, otomatis kita membutuhkan controlling, pengawasan, agar rencana yang kita buat bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, nanti kalau udah kita lakukan rencana kita, udah kita kontrol, udah ada orang yang mengerjakannya, otomatis kita akan melakukan evaluasi. Tujuannya adalah agar jika kita melakukan suatu kesalahan, kita tidak melakukan kesalahan tersebut di masa yang akan datang. Nah, apa sih
lingkup pekerjaan public relation. Ada lingkup pekerjaan public relation, yaitu konseling. Apa itu konseling? Tugas public relation adalah memberikan konsultasi pada manajemen puncak mengenai isu-isu sosial, politik, peraturan, dan juga menentukan koordinasi dengan manajemen untuk menghadapi krisis dan bekerja sama untuk mengelola isu. Misal, kita memberikan konsultasi kepada manajemen kita atau kepada pimpinan kita. Wah, Bapak, sekarang ini kita terlibat masalah seperti ini, seperti ini. Ini isunya, ini buktinya. Apa yang harus kita lakukan ini. Nah, di sanalah kita memiliki satu pekerjaan, yaitu kita memberikan konsultasi kepada pimpinan kita. Wah, kita terkena hal ini, begini penyelesaiannya. Sehingga pimpinan kita pun tenang. Nah, apa sih lingkup pekerjaan public relation? Ada lingkup pekerjaan public relation, yaitu speaking. Apa itu speaking? Tugas public relation di sini adalah melakukan presentasi publik, pelatihan publik, serta melakukan speaking untuk manajemen. Di sini, public relation ini memiliki pekerjaan yaitu menyampaikan seperti hal gini. Kita berada di satu kelas, otomatis akan ada satu orang yang berbicara, yaitu dosen kita. Nah, dosen itu bisa dikatakan sebagai public relation. Kenapa seperti itu? Karena dia melakukan speaking, dia berbicara. Nah, dia berbicara, otomatis itu akan menimbulkan rasa keingintahuan dari publiknya. Nah, di sanalah dia mulai berbicara. Nah, publiknya pun menanggapi sehingga muncullah rasa keyakinan, kepercayaan atas apa yang dikatakan oleh dosen tersebut. Nah, itu merupakan salah satu lingkup kerja. Seorang public relation harus bisa berbicara, harus bisa melakukan speaking dengan baik, sehingga dia bisa menyampaikan informasi secara baik, benar, dan jelas kepada audiensnya, kepada publiknya. Nah, apalagi lingkup pekerjaan public relation? Ada production, yaitu menciptakan komunikasi menggunakan multimedia termasuk seni, tipografi, layout, audio, dan juga video editing. Nah, di sini seorang public relation dia bisa menciptakan komunikasi menggunakan multimedia. Seperti halnya sekarang, saya menciptakan komunikasi melalui Instagram. Saya post berita-berita yang penting mengenai organisasi saya, lalu dibaca oleh khalayak yang banyak, dibaca oleh audiens saya, dibaca oleh publik, sehingga mereka tertarik dan mereka pun mencari tahu apa yang saya sampaikan tersebut, apa organisasi yang saya jalani. Nah, ada satu lagi lingkup pekerjaan public relation, yaitu kontak. Yaitu public relation berfungsi sebagai liasan atau tempat perantara dengan media, komunitas internal dan eksternal. Di dalam apa? Yaitu di dalam melakukan komunikasi. Seperti halnya kita mengadakan webinar, otomatis di situ kita akan melampirkan kontak person. Nah, jika audien atau publik kita mengalami keraguan, dia bisa menanyakan hal yang dia ragukan tersebut kepada nomor yang tertera. Nah, dari hal yang saya jelaskan tadi, ada banyak sekali tugas pekerjaan dari public relation. Maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa lingkup pekerjaan public relation sangat banyak, tergantung seperti apa organisasi dan tipe apa organisasi tersebut. Nah, sekian analisis review saya mengenai fungsi, tujuan, dan lingkup pekerjaan public relation. Saya berharap teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Teman-teman dapat mengambil intinya, dan apa yang saya sampaikan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada teman-teman semua. Namanya manusia,
tentu tidak lepas dari kesalahan, baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Begitu juga saya, di dalam saya berbicara mungkin ada satu kesalahan seperti saya typo, namanya juga orang, tentu tidak semuanya bisa berbicara, mungkin ada salah satunya seperti typo. Nah, saya mohon maaf jika ada kata-kata salah yang salah serta menyinggung teman-teman semua. Saya harap untuk kedepannya saya bisa memberikan yang lebih baik lagi kepada teman-teman semua. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Purnamasari dengan nomor NIM 190056. Saya undur diri. Bye bye.